Oke, sekarang waktunya kita review laporan keuangan ya. Nah, misalnya lo bayangin lo adalah pemilik bisnis ya, pemilik bisnis, lo start bisnis lo pada tahun 2000, aduh, ngaco banget gue bikin 2010. 2000, masih salah lagi. 2010 tanggal 1 Januari. Oke. Mulai ya. Sekarang adalah tanggal 31 Desember gitu ya, 2010. Ini adalah tanggal sekarang. Nah, lo mau bikin laporan keuangan. Oke, dari aktivitas bisnis lo. Nah, pertama, gue akan bikin laporan apa yang namanya? Laporan laba rugi atau income statement. Oke, di sini gue mau ngasih tahu mengenai kinerja perusahaan gue. Mampu nggak sih perusahaan gue menghasilkan keuntungan? Oke, gue punya laporan gue catat ya, itu kumpulan dari pendapatan-pendapatan gue dikurangin beban. Hasilnya gue akan dapat laba atau rugi. Iya kan? Nah, dari laba atau rugi di sini, gue punya namanya laporan perubahan modal. Oke, karena yang punya usaha lo, gue mau tahu dong modal awal lo berapa. Oke, misalnya 1 juta modal awal lo. Terus habis itu, seret laba atau rugi ini akan menambah atau mengurangi modal lo gitu kan. Kalau rugi modal lo akan berkurang. Kalau lo laba, modal lo akan bertambah gitu kan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa laba atau rugi akan masuk di sini. Nih ya, laba atau rugi. Mencong. Seret gitu kan, laba atau rugi. Di sini nanti kita masuk prive dan kita akan dapatkan modal akhir. Oke, dari sini kita punya yang namanya neraca. Seret gitu ya, neraca. Terdiri dari apa sih? Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Oke, dalam kasus ini kan yang punya modal siapa? Lo kan? Nah, ini gue kasih warna lain deh supaya enak. Tadi kan ini dari laba atau rugi sini pindah ke sini. Nah, modal akhir yang ini akan masuk ke sini. Seret. Oke, ke laporan neraca. Oke, sekarang kita punya laporan yang terakhir, yaitu adalah laporan arus kas. Cuma ngitung kas doang nih ya, yang datang dari kegiatan kita. Kas dari operasi, ada kas dari investasi, dan kas dari pembiayaan. Totalnya kita akan mendapatkan saldo arus kas yang baru ya. Pada tanggal 31 Desember 2011. Nah, dari saldo kas ini akan masuk kemana? Ke sini ya, ketika kita punya kas di sini. Oke, jadi kayak gitu ya. Itu kurang lebih ini adalah relasi antar laporan keuangan. Oke, kalau nanti lo kuliah sebenarnya hubungannya nggak cuma ini doang nih. Lebih banyak lagi nih. Cuma karena lo lagi belajar akuntansi dasarnya, kurang lebih hubungannya kayak gini. Jangan lupa ya, laporan laba rugi tujuannya apa? Kinerja. Oke, neraca tujuannya apa? Tahu kekayaan kita gitu ya, posisi keuangan kita. Oke, laporan perubahan modal jelas namanya ngomongin ya, untuk tahu modal kita berapa sebenarnya setelah berubah. Berikutnya yang terakhir arus kas. Udah namanya juga udah berbicara ya. Kita udah tahu bahwa kita bisa tahu mengenai saldo kas kita berapa. Oke, udah jelas ya tentang laporan keuangan.